Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabb Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmatnya kita masih diberi kesehatan, kemudahan dalam menjalankan aktivitas sebagai hambanya yang insya Allah tetap istiqomah menjalankan segala perintah-perintahnya. Salawat serta salam kita peruntukkan untuk junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumul qiyamah nanti kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman sekalian, seperti biasa saya akan melanjutkan tugas mata kuliah filsafat ilmu oleh Bapak Firman Sidik, Magister Pendidikan Islam. Bahasan kali ini terkait dengan etika, moral, dan tanggung jawab keilmuan. Nah, sebelum kita lanjut, pertama-tama saya akan menyampaikan pengertian etika. Jadi, etika berasal dari bahasa Yunani, kunoethos. Kata ethos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti seperti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak yang disebut toeta, artinya adat kebiasaan. Jadi, etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang membicarakan tentang pertimbangan-pertimbangan, tentang tindakan-tindakan baik buruk, susila tidak susila dalam hubungan antar manusia. Nah, selanjutnya moral. Moral berasal dari bahasa Latin, mos, jamak mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Jadi, moral adalah wejangan-wejangan atau patokan-patokan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Moral juga merupakan sekumpulan asa atau nilai-nilai yang berkaitan dengan akhlak atau nilai mengenai benar atau salahnya perbuatan dan perilaku yang dianut masyarakat. Kemudian karakteristik etika. Yang pertama, etika akan tetap berjalan meskipun tidak ada orang lain yang melihatnya. Yang kedua, etika bersifat absolut atau mutlak. Yang ketiga, di dalam etika ada sudut pandang yang dilihat dengan batin manusia. Etika sangat berhubungan dengan tindakan atau juga perilaku dari manusia. Kemudian moral. Moral akan dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu antara lain moral ketuhanan. Yang pertama, moral ketuhanan. Nah, adalah moral yang berhubungan dengan hal keagamaan berdasarkan ajaran tertentu. Yang kedua, moral kesusilaan. Adalah moral yang berhubungan dengan kesusilaan yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Kemudian yang ketiga, ideologi. Adalah moral yang berhubungan dengan semangat kebangsaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga negara. Kemudian ada moral disiplin dan hukum. Adalah semua hal yang berkaitan dengan kode etika dan aturan hukum yang berlaku. Kemudian perbedaan etika dan moral. Yang pertama, etika merupakan ilmu filsafat yang mempelajari mengenai baik buruknya sesuatu. Sedangkan moral merupakan sebuah kebiasaan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, akal dan pikiran menjadi sumber yang paling mendasar dari etika. Sedangkan moral masyarakat menjadi sumber paling mendasar. Kemudian yang ketiga, etika tidak selalu diikuti dengan moral, sedangkan moral harus diikuti dengan etika. Yang keempat, etika bersifat filosofis, sedangkan moral bersifat praktis. Nah, kemudian kita masuk ke tanggung jawab keilmuan. Jadi, tanggung jawab keilmuan ini merupakan suatu hal yang secara tidak langsung mengenai tanggung jawab manusia. Dalam hal ini, manusia atau ilmuwan yang mencari, mempraktikkan, menerapkan, dan menggunakan ilmu atau pengetahuan tersebut dalam kehidupan. Maksudnya, ilmu sebagai bagian dari kebijaksanaan manusia dengan segala usaha yang dilakukan untuk memanusiakan diri dan lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan dari aspek tanggung jawab. Kemudian tanggung jawab keilmuan bukan merupakan beban, tetapi merupakan ciri martabat keilmuan dan ilmuwan itu sendiri. Konsekuensinya, semakin tinggi ilmu, maka semakin tinggi dan besar pula tanggung jawab yang diemban oleh ilmuwan dan lembaga keilmuan itu sendiri. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk tanggung jawab. Yang pertama, ada tanggung jawab sosial. Dalam tanggung jawab sosial, ilmu bukan saja bersifat sosial, tetapi membutuhkan tanggung jawab. Karena melalui suasana sosial, ilmu dapat bertumbuh subur secara efektif dan bertambah luas.
Kemudian yang kedua, tanggung jawab keteladanan. Dalam hal ini, ilmu dan ilmuwan bukan saja mengandalkan kebenaran keilmuan sebatas sebuah jalan pemikiran dengan personal logika dan ketajaman analisisnya, namun juga bertanggung jawab menunjukkan atau mempraktikkan kebenaran. Keilmuan yang di dalam kehidupan sosialnya yang luas dan mendalam. Yang ketiga, sikap tanpa pamrih. Maksudnya, sikap tanpa pamrih menunjuk pada keteguhan hati atau batin yang tidak tergoda dengan apapun untuk keilmuan, baik dalam rangka kepentingan teori maupun praktis. Yang keempat, tanggung jawab profesional. Nah, tanggung jawab profesional keilmuan mengandaikan seorang manusia harus menjadi ahli dan terampil dalam bidangnya, jadi bukan hanya sekedar hobi. Berikut terkait dengan sikap keilmuan atau bisa disebut dengan sikap ilmiah, adalah sikap-sikap yang seharusnya dimiliki oleh setiap ilmuwan dalam melakukan tugasnya, yaitu mempelajari, meneruskan, menerima, menolak, serta menambah suatu ilmu yang dilihat dari sudut pandang terhadap cara berpikir yang sesuai dengan metode keilmuan. Sehingga timbullah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak terhadap cara berpikir yang sesuai dengan keilmuan tersebut. Ada beberapa sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh seseorang, seperti yang dikemukakan oleh Profesor Dr. Andes Harsojo sebagai berikut. Yang pertama, objektivitas. Seorang ilmuwan harus memiliki sikap objektif, artinya bahwa ia berpikir harus sesuai dengan objeknya, dengan peristiwa atau benda-benda yang memang ia pelajari dan yang diselidiki, tidak keluar dari apa yang ada pada objek yang dipelajari. Kemudian yang kedua, sikap relatif. Sikap relatif merupakan suatu keharusan dalam ilmu, karena ilmu hanya berhubungan dengan dunia fenomena yang penuh dengan perubahan, selalu mengalami perkembangan tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah sikap skeptis. Sikap skeptis adalah sikap untuk selalu ragu-ragu terhadap pernyataan yang dasar buktinya belum cukup kuat. Artinya harus mengumpulkan atau harus menganalisa berdasarkan bukti-bukti yang memang terbukti kebenarannya. Yang keempat, kesabaran intelektual. Suatu penelitian ilmiah harus memerlukan kesabaran untuk mengumumkan hasilnya tanpa tergesa-gesa. Yang kelima, ini yang tidak kalah penting, yaitu kesederhanaan. Merupakan sikap sederhana dalam cara berpikir, menyatakan dan membuktikan. Yang keenam, tidak memihak kepada etik. Maksudnya, ilmu tidak mengadakan penilaian tentang baik dan buruknya sesuatu yang diteliti. Mungkin hanya itu yang bisa saya share dengan teman-teman. Jika ada salah-salah kata atau ada pandangan lain dari teman-teman, bisa kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.